선수가 세워졌습니다. 8년 만에 완성된 포스터 연간 120만 선수. Halo semuanya, gimana sih kabarnya nih? Everything is good. Sekarang film Krakaway akan merangkum alur cerita film Korea yang berjudul film Friend tahun 2001. Film ini itu gangster-gangsteran ya. Tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja merangkum alur ceritanya. Berlatarkan tahun 70-an, terlihat sekumpulan bocil mengejar-ngejar mobil yang sedang wudhu di jalan. Di antara bocil itu ada 4 sahabat yang sangat dekat bernama Jon Seok, Dong Soo, Sang Taek, dan Jung Ho. Mereka juga merupakan tokoh utama di film ini. Scene pun berpindah kepada salah satu dari mereka, yaitu Jon Suk yang sedang makan bersama ayahnya. Sedang enak makan, ada ketiga temannya yaitu Dong Soo, Sang Taek, dan juga Jung Ho memanggilnya dari luar. Namun ayah Jon Seok yang sangat tegas ini menyuruhnya untuk menyelesaikan terlebih dahulu makanan sebelum ia main. Jon Seok pun selalu patuh terhadap ayahnya itu karena ayahnya merupakan seorang petinggi gangster yang sangat tegas. Selesai makan, Jon Seok dan kawan-kawan pun pergi ke rumah Jung Ho setelah Jung Ho mengatakan bahwa ibunya memiliki barang elektronik berupa perekam TV sejenis VCD yang baru saja dibeli dari Jepang. Karena penasaran, mereka pun mencoba untuk memutar salah satu kaset. Berharap film seru, malah dikasih film Blue Mabar Bogeb. Betapa polosnya keempat sahabat ini yang mendebatkan terkait head vagina aka memeg. Setelah melihat film Blue itu, jiwa bisnis mereka pun langsung keluar. Mengingat ibu Jung Ho pecinta bokep, mereka pun memutuskan untuk menjual foto-foto vulgar dari majalah yang ibu Jung Ho miliki kepada teman-teman yang seumuran dengannya. Singkat cerita, ketika mereka sedang berjalan-jalan di pelabuhan, ada seorang gangster, kita panggil aja Bang Jagur, memanggil Jon Suk. Karena Bang Jagur merupakan rekan ayah Jon Suk. Terlihat kan kehidupan masa kecil Jon Suk yang sangat dekat sekali dengan gangster. Selepas itu, persahabatan di antara keempat remaja ini pun semakin terlihat. Dengan berenang bersama-sama di pantai dan juga Jung Ho yang terus-menerus membacot sepanjang jalan. 5 tahun kemudian berlatarkan tahun 80-an, keempat sahabat ini yaitu Jon Suk, Jung Ho, Sang Taek, dan juga Dong Soo, mereka sudah duduk di bangku SMA. Di hari itu juga sedang ada perayaan sekolah yang menampilkan seorang primadona cantik di sekolah itu bernama Jin Sok. Kecantikannya pun membuat Sang Taek dan juga Dong Soo tertarik kepadanya, sampai-sampai lagu yang Jin Sok nyanyikan terus berputar di radio milik Sang Taek. Kembali lagi ke sekolah, Jung Ho yang sedang gabut meltek-meltek kupon, ia pun diberikan pertanyaan oleh gurunya. Jung Ho yang tidak tahu apa-apa, itu pun yang memancing guru untuk membuka tas yang Jung Ho bawa. Dikiranya membawa buku, Jung Ho malah membawa seperangkat alat bangunan. Akibatnya ia pun mendapatkan bogeman dari guru. Sama halnya dengan Dong Soo yang sedang dibogem oleh guru. Entah apa penyebabnya, saya pun tidak tahu. Tak terkecuali Jon Suk yang ditanya oleh guru tentang pekerjaan ayahnya. Jon Suk pun berkata jujur kepada guru bahwa ayahnya merupakan seorang gangster. Dikira Jon Suk berbohong, guru pun membubeknya dengan sangat brutal. Karena muak atas tingkah guru yang membokbaknya, ia pun pergi bersama Dong Soo keluar dari kelas. Hal itu pun yang membuat ia diskors dari sekolah. Guru pun penasaran atas perkataan Jon Suk yang mengatakan bahwa ayahnya seorang gangster. Guru pun menanyakan kepada salah satu murid. Murid pun berkata bahwa memanglah benar ayah Jon Suk merupakan seorang gangster. Sama halnya dengan Jon Suk sendiri yang merupakan gangster di sekolah itu dengan Dong Soo sebagai wakilnya. Di sisi lain, ketika Jung Ho dan juga Sang Taek baru pulang sekolah, Jung Ho mengajaknya untuk bertemu dengan wanita cantik yang tadi, yaitu Jin Sok, pada esok hari di rumah Jon Suk. Karena Jon Suk sudah mengenali Jin Sok dari temannya bernama Doroku. Keesokan harinya, Sang Taek dan Jung Ho pun pergi ke rumah Jon Suk dan terlihat Dong Soo, Jon Suk, Doroku, dan para wanita cantik bersama Jin Sok. Karena Sang Taek anaknya itu pendiam, ia pun sepertinya perlu beradaptasi dengan kehidupan bebas yang dilakukan oleh teman-temannya itu. Mengingat Sang Taek suka dengan Jin Sok, Jon Suk pun mempertemukannya dan menjodohkannya dengan Jin Sok. Tak terkecuali Dong Soo yang tidak terima terhadap Jon Suk yang menjodohkan Sang Taek dengan Jin Sok. Mengingat Dong Soo juga menyukai Jin Sok. Dan Dong Soo pun berdalih bahwa ia tidak dianggap teman lagi oleh Jon Suk akibat perjodohan itu. Namun Dong Soo sepertinya tidak berani memukul ataupun menentang terhadap temannya itu. Di sisi lain, Sang Taek terlihat gugup karena Jin Sok mencoba untuk mencubit bibirnya dengan bibir Jin Sok.
Kembali lagi ke sekolah, sedang enak main sepatu roda, terlihat Jin Sok diganggu oleh seorang berandalan sekolah. Kita pengen aja jabret. Melihat Jin Sok diganggu oleh si jabret, Sang Taek pun mencoba untuk melawannya. Namun si jabret mengeluarkan pisau dan mengolok-oloknya, yang membuat Sang Taek terpojok. Melihat hal itu, langsunglah datang Jun Suk dan Dong Su menghajar si jabret. Jabret dan kawan-kawan pun tidak bisa berbuat apa-apa, mengingat Dong Suk merupakan gangster di sekolah itu. Selepas kejadian itu, mereka pun kembali lagi berkumpul dan juga Jung Ho yang sepertinya tidak bisa lepas dari sikap banyak bacotnya itu. Melihat Sang Taek yang selalu pendiam, Jun Suk pun menyuruhnya untuk bersikap tegas ketika ada orang yang menyerangnya ataupun menentangnya. Keesokan harinya, Jun Suk dan Dong Su pun sudah bisa masuk lagi ke sekolah setelah berbicara dengan guru killer yang tadi. Sebagai bentuk perayaan atas masuknya Jun Suk dan Dong Su, mereka pun kembali lagi seperti semasa kecil berlari-larian untuk pergi ke bioskop. Sesampainya di bioskop, terlihat banyak sekali pelajar yang akan menonton film tersebut. Sedangkan Sang Taek dan Jung Ho harus berhadapan dengan jabret dan kawan-kawan ketika ia kencing di toilet. Untung saja Jung Ho sempat kabur dan melaporkannya kepada Jun Suk dan Dong Su. Hal yang sangat gangster pun terjadi. Jun Suk dan Dong Su harus melawan segerombolan orang-orang yang telah merencanakan untuk menyerang mereka. 선수가 세워졌습니다. 단련만에 완성된 연간 120만 선수. Setelah kejadian itu, Sang Taek pun dibawa ke rumah sakit dan terlihat Dong Su yang sudah muak atas semua hal ini. Ia pun memutuskan untuk pergi ke sekolah dan mengancam para guru. Beberapa hari kemudian, Sang Taek yang sudah pulih memutuskan untuk kabur dari rumahnya untuk pergi ke kota Seoul dan mengajak Jun Suk untuk ikut bersamanya. Akibat kejadian bukbek tadi, teman-teman yang lainnya pun dikeluarkan dari sekolah, kecuali Sang Taek sendiri yang hanya diskors. Kembali lagi tentang ajakan Sang Taek ke Seoul, Jun Suk malah mengajak kembali Sang Taek untuk menjadi gangster bersamanya di kota itu, dan menyampaikan bahwa dia tidak memiliki ruang untuk menjadi orang normal seperti Sang Taek. Mengingat Jong Suk lahir dari keluarga gangster, dan juga lingkungan masa kecil yang dipenuhi dengan kegiatan gangster rekan-rekan dari ayahnya. Mereka pun berpisah. 3 tahun kemudian terlihat Sang Taek dan Jung Ho yang sekarang menjadi mahasiswa telah kembali lagi dari Seoul. Mereka sedang di depan rumah Jun Suk. Ketika pintu rumahnya dibuka, alangkah kagetnya Sang Taek melihat mantan kekasihnya yaitu Jin Sok yang sekarang menjadi istri Jun Suk. Mereka pun bertemu dengan Jun Suk yang kondisinya sangat memprihatinkan. Di situ pun Sang Taek kaget atas tingkah laku Jun Suk yang terus memanggil Jin Sok dengan cara tidak sopan. Bukan tanpa sebab, Jun Suk menjadi berbeda seperti ini dan terus menggigil-gigil seolah-olah dia terkena penyakit karena ia menjadi pecandu metavitamina Pilopon aka sabu-sabu. Hal itu pun yang membuat ia menjadi terlantar dan tidak diberi uang lagi oleh ayahnya. Jun Suk pun bangga terhadap kedua temannya itu karena Sang Taek dan juga Jung Ho sekarang menjadi mahasiswa, beda halnya dengan dia menjadi berandalan. Sedangkan Jin Sok sepertinya sudah tidak tahan lagi atas tingkah laku Jun Suk yang terus-menerus memaki-makinya di situ. Setelah itu, Sang Taek dan Jung Ho pun pulang, tak terkecuali Sang Taek yang sepertinya merasa prihatin atas mantannya yaitu Jin Sok. Jin Sok mengatakan Jun Suk sangat terpukul setelah ibunya meninggal. Sang Taek pun kembali lagi kepada Jun Suk dan ikut prihatin terhadap kematian ibunya. Ia pun menanyakan keberadaan dari Dong Su. Jun Suk pun menjawab bahwa ia terakhir kali bertemu dengan Dong Su ketika mereka berdua di penjara. Jun Suk sangat mencintai ibunya dan meminta Sang Taek untuk membelikannya kartu Natal untuk mendiang ibunya itu. Beberapa hari kemudian terlihat ayah Jun Suk dan Bang Jagur sedang berbincang-bincang. Lalu ada Jun Suk yang sepertinya sudah pulih memberikan asbak kepada mereka. Namun sepertinya ayah Jun Suk sangat kecewa atas perilaku anaknya itu semasa menjadi pecandu. Akibatnya ayah Jun Suk tidak menaruh lagi harapan terhadapnya, apalagi setelah Bang Jagur enggan mengajaknya untuk bergabung di dalam gangsternya. Hal itu pun dimanfaatkan oleh gangster yang sering memasok narkoba kepadanya bernama Sang Hon untuk mengajaknya bergabung ke dalam gangsternya. Namun Jong Suk menolaknya karena ia ingin memiliki geng sendiri. Sebagai balasan atas penolakannya, Sang Hon menyayat dahi Jun Suk sebagai peringatan terhadapnya.
Di sisi lain, Dong-su telah bernafas bebas setelah ia keluar dari penjara dan disambut oleh ayahnya. Baru saja keluar dari penjara, Dong-su pun mendapat tawaran dari Sang-ho untuk membunuh seseorang dengan jaminan Sang-ho memberikannya uang. Karena terhimpit ekonomi, Dong-su pun menerimanya. Keesokan harinya, Jong-suk harus menerima kenyataan pahit setelah ayahnya meninggal. Dong-su dan Jung-ho pun menjenguknya, hanya saja Sang Taek yang masih bertugas di dalam tentara. Entah jadi tentara, entah wajib militer ya, saya pun tidak tahu. Selepas acara itu, Dong-su dan Jong-suk pun ngudut bareng di pinggir jalan. Dong-su menyampaikan bahwa esok hari ia akan segera bergabung dengan geng Sang-hon. Mendengar itu, Jong-suk berdalih bahwa Sang-hon bukanlah gangster, melainkan sampah yang menjual narkoba kepada anak-anak remaja. Jong-suk pun tidak setuju kalau Dong-su bergabung dengan Sang-hon. Namun sepertinya di antara mereka berdua memiliki jalan yang berbeda. Waktu pun serasa cepat. 6 tahun kemudian, berlatarkan tahun 90-an, Sang Taek yang sedang naik taksi dicegat oleh Jong-suk yang selintas mirip Roronoa di anime One Piece. Mereka pun makan bersama sebagai bentuk perpisahan Sang Taek yang akan pergi ke luar negeri untuk berjelajah. Kita pun bisa melihat kesuksesan geng yang dibangun oleh Jong-suk dengan memiliki banyak sekali personil. Di sisi lain, Dong-su dan gengnya yaitu Sang-hon memiliki proyek infrastruktur besar berupa pembangunan apartemen. Tidak ingin kehilangan tempat proyek itu, Dong-su pun mengancam pemilik proyek dengan foto-foto mesumnya bersama bitches. Beda halnya dengan geng Jong-suk yang bergerak di bidang perikanan. Mereka berdua sebenarnya satu arah di gangster. Namun, Dong-su bergerak di bidang properti, sedangkan Jong-suk bergerak di bidang perikanan. Namun atasan Dong-su, yaitu Sang-hon, selalu ingin menjadi orang yang nomor satu di bidang apapun. Hal itu pun yang membuat tangan kanan Jong-suk, yaitu Doroku, ingin menghabisi Dong-su tangan kanan dari Sang-hon. Mengingat persahabatan, Jong-suk pun enggan menerima usulan dari tangan kanannya itu. Jong-suk pun mencoba membangun persahabatan lagi di antara keempat lelaki itu dengan mengajak Dong-su untuk bertemu bersama-sama di kafe. Namun pada kenyataannya Dong-su tidak datang, hanya ada Jung-ho, Sang Taek, dan juga Jung-suk. Jung-ho dan Sang Taek pun menyayangkan Dong-su tidak bisa datang dalam pertemuan persahabatan itu. Di sisi lain, Dong-su harus berdebat panas dengan ayahnya karena ayah Dong-su tidak ingin terus-menerus diberi uang haram hasil ngegangster. Pada waktu itu juga polisi dan pemerintah sedang gentar-gentarnya memberantas gangster. Hal itu pun berimbas kepada Bang Jagur, rekan ayah Jong-suk yang harus rela mendekam di penjara setelah polisi menangkapnya atas peringkah dari gangster kaya raya yaitu Sang-hon dan Dong-su. Geng Sang-hon ini bisa dikatakan di atas gitu loh, di atas Bang Jagur, di atas si Jong-suk gitu. Melihat bosnya ditangkap, ada 3 prajurit mencoba untuk membunuh Dong-su. Namun upaya mereka membunuh Dong-su tidak membuahkan hasil. Akibat hal itu, Dong-su pun menyerang kembali pelabuhan ikan milik Jong-suk dan berpikir bahwa otak dari penyerangan terhadapnya adalah Jong-suk. Di situ pun tangan kanan Jong-suk harus die setelah Dong-su tusuk dengan pisau. Sedangkan Jong-suk sendiri, ia sedang melatih pasukannya jauh dari pelabuhan itu. Melihat persahabatan mereka sudah rapuh dan juga ia tidak rela Doroku mati, Jong-suk pun beraksi dengan mengirimkan surat kepada Sang Taek bahwa ia akan ke Hawaii untuk beberapa tahun ke depan dan mungkin ia juga akan membuka lembaran baru di kehidupannya. Jong-suk pun meminta maaf karena ia tidak bisa mengantarkan temannya itu ke bandara sebelum ia melanjutkan studinya di luar negeri. Jong-suk pun langsung melancarkan aksinya untuk membunuh Dong-su dengan datang kepada temannya sekaligus musuhnya, yaitu Dong-su. Jong-suk mengajaknya untuk ke bandara berpamitan dengan Sang Taek yang akan keluar negeri. Bohong lu. Jong-suk pun mengungkapkan ia akan pergi ke Hawaii untuk beberapa tahun ke depan dengan harapan ketika ia pulang ke Korea nanti semuanya berubah seperti awal kembali. 상탁이 오늘 미국 간다 하더라. 나중에 내 그럼 배운 갈래? 배움? 누가 니한테 내 직이라고 시키더나? 이렇게까지 됐어도 나는 내를 한 번도 원망 안 했다. 친구로서 마지막 부탁이 있어서 왔다. 동안 세월이 지나면
다 잊고 잘 지낼 수 있을 기다. 네가 가라. 하와이. 몇 년 있다 보자. Ketika Jong-suk akan buka pintu, ada dua orang yang hendak membunuhnya. Namun Dong-su melarang pertumpahan darah di situ, karena tepat pada hari itu merupakan hari kematian ayah Jong-suk. Setelah mengingat persahabatan mereka yang begitu kuat, Dong-su pun berubah pikiran dan memutuskan untuk pergi ke bandara dan berpisah dengan Sang Taek yang akan pergi ke luar negeri. Dan disinilah awal mula kematian dari Dong-su. Karena Dong-su ditikam oleh anak buahnya sendiri dan juga orang-orang suruhan dari Jong-suk di depan klub malam itu. Waktu sepertinya sangat cepat sekali. 2 tahun kemudian, Sang Taek yang sudah pulang dari studinya menemui Jung Ho untuk mengusut kasus kematian Dong-su dan kehilangan dari Jong-suk. Sedangkan Jong-suk sendiri belum pulang setelah memutuskan untuk pergi ke Hawaii tadi. Ia pun menjadi buronan polisi dan juga prajurit-prajurit Dong-su yang mengejarnya ke Hawaii, ujar Jung Ho. Shin pun berpindah kepada Jong-suk yang baru saja terlibat bukbak bersama polisi. Namun ia tertangkap basah oleh polisi dan menangkapnya. Ketika di penjara, Jung Ho mencoba membantunya dengan seluruh teori konyol yang ia katakan. Sama halnya dengan ayah Dong-su yang tidak mempercayai pernyataan polisi bahwa Jong-suk lah otak dari pembunuhan itu. Ayah Dong-su masih percaya bahwa Jong-suk bukanlah pembunuhnya. Jong-suk pun tidak merespon sedikit pun dari kedua orang itu. Ketika Jong-suk diadili, ia pun diberikan pertanyaan-pertanyaan seluruh hal mengenai terakhir kali pertemuannya dengan Dong-su. Jong-suk pun tidak bisa apa-apa lagi dan merasa bersalah terhadap temannya itu. Ia pun menyampaikan bahwa ialah otak dari pembunuhan sahabatnya itu. 지난 90년 10월 서면의 국제 나이트클럽 앞에서 살해된 예, 친구입니다. 수감된 박은기와 송규호를 알고 있습니까? 알고 있습니다. 에게 한동수를 살해할 것을 지시한 적이 있습니까? 내가 지시했습니다. Singkat cerita, Sang Taek menemuinya di penjara. Pada awalnya mereka pun berbicara tentang kabar dari kedua belah pihak yang sangat penuh dengan kegembiraan. Hingga pada akhirnya sampailah pembicaraan yang sangat emosional. Sang Taek menanyakan maksud pembunuhan yang menimpa sahabat mereka sendiri, yaitu Dong-su. Inilah resiko menjadi gangster, teman saja bisa menjadi tajam. Sang Taek pun berjanji akan sering mengunjunginya di penjara. Shin pun flashback ketika mereka masih berkumpul dan berenang bersama di pantai, sewaktu mereka masih kecil. Sepertinya waktu dulu lebih menyenangkan daripada waktu sekarang, karena zaman dulu mereka masih bisa bertemu lagi dan bermain-main lagi. Film pun berakhir. Akhiran yang sangat-sangat seru sekali. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa juga subscribe, gak subscribe juga gak apa-apa. See you next time.